Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kusmaningsih dari kelas 2D4 Teknik Elektronika B, NRP 11101807. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program linier metode grafik minimalisasi. Jadi, program linier adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Secara umum, terdapat dua jenis metode untuk penyelesaian program linier. Yang pertama adalah metode simplex, dan yang kedua adalah metode grafik. Metode simplex digunakan apabila terdapat dua variabel atau lebih, sedangkan metode grafik digunakan apabila terdapat hanya dua variabel saja. Nah, kali ini saya hanya akan berfokus pada metode grafik saja. Contoh soal untuk metode grafik minimalisasi. Sebuah perusahaan membuat bahan pelarut A dan B yang menggunakan bahan minyak tanah, damar, dan spiritus. Biaya bahan pelarut A sebesar Rp80.000 dan bahan pelarut B sebesar Rp100.000. Masing-masing bahan campuran minimal dibutuhkan sebanyak 24 liter minyak tanah, 20 kg damar, dan 24 liter spiritus. Untuk pelarut A dibutuhkan 8 liter minyak tanah, 10 kg damar, dan 6 liter spiritus. Sedangkan pelarut B membutuhkan 6 liter minyak tanah, 4 kg damar, dan 12 liter spiritus. Berapa liter pelarut A dan B yang harus dibuat agar biaya yang dibutuhkan menjadi minimum? Langsung saja kita jawab. Jadi, langkah pertama yaitu kita harus membuat diagram proses. Nah, perusahaan ini membuat dua bahan pelarut A dan B. Kita tulis saja A dan B. Nah, kedua pelarut ini membutuhkan bahan dasar, yaitu minyak tanah, kita singkat saja MT, damar, kita singkat jadi D, dan spiritus yang kita singkat jadi S. Ketiga bahan campuran ini minimal dibutuhkan oleh perusahaan sebanyak minyak tanah 24 liter, damar 20 kg, dan spiritus 24 liter. Lalu kita buat kotak. Untuk bahan pelarut A, bahan pelarut A ini membutuhkan sebanyak 8 liter minyak tanah, kemudian 10 kg damar, dan 6 liter spiritus. Untuk bahan pelarut B membutuhkan 6 liter minyak tanah, 4 kg damar, dan 12 liter spiritus. Dengan biaya operasional untuk bahan pelarut A yaitu sebesar Rp80.000 dan pelarut B sebesar Rp100.000. Lalu yang kedua yaitu kita membuat tabel program linier.
Langkah selanjutnya atau cara ketiga yaitu membuat persamaan matematika. persamaan matematika yang akan kita buat ada dua, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang pertama adalah fungsi tujuan yang dinotasikan dengan huruf Z. Karena yang kita minimumkan adalah biaya, maka persamaannya menjadi Z sama dengan 80.000 X ditambah 100.000 Y. Agar persamaannya menjadi sederhana, kita bagi 10.000 sehingga menjadi Z sama dengan 8X plus 10Y. Setelah kita membuat fungsi tujuan, maka selanjutnya kita membuat yang namanya fungsi pembatas. Fungsi pembatas yang pertama adalah 8X plus 6Y lebih besar sama dengan 24. Agar menjadi sederhana, maka kita bagi 2 sehingga menjadi 4X plus 3Y lebih besar dari sama dengan 12. Untuk fungsi pembatas yang kedua, yaitu 10X plus 4Y lebih besar sama dengan 20. 10X plus 4Y lebih besar dari sama dengan 20. Kita juga bagi menjadi 2 sehingga menjadi 5X plus 2Y lebih besar dari 10. Kemudian untuk fungsi pembatas yang ketiga, yaitu 6X ditambah 12Y lebih besar dari sama dengan 24. 6X plus 12Y lebih besar dari sama dengan 24. Ini juga kita bagi 2 sehingga menjadi 3X plus 6Y lebih besar dari sama dengan 12. Dan X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Sebelum berlanjut ke langkah keempat, yaitu menggambar grafik penyelesaian, maka kita harus menentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Untuk fungsi pembatas pertama, ketika Y sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 4X plus 3 kali 0 sama dengan 12. Maka 4X sama dengan 12 dan X sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Kita gambar. Ini untuk X baru dan Y. Ketika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Kemudian, ketika X sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 4 dikali 0 plus 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12
Kemudian setelah ditentukan titik-titiknya, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat grafik penyelesaian. Coba kita gambar. Ini simbol Y dan ini simbol X. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, X 3 dan Y 0. Maka letaknya adalah di sini. Dan X 0, Y 4. Berarti letaknya di sini. Kita hubungkan. Ini adalah garis pertama. Kemudian X2 dan Y0. Maka di sini tempatnya. Dan X0 Y sama dengan 5. Maka di sini. Kita hubungkan. Maka ini namanya garis 2. Dan selanjutnya yakni X sama dengan 4, Y sama dengan 0. Berarti ada di sini. Dan X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Berarti di sini. Kita juga coba hubungkan. Dan karena semua tanda ketidaksamaannya adalah lebih besar dari sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah bagian atas. Coba kita arsir pada garis pertama. Arsir ke atas semuanya. Kemudian kita juga arsir untuk garis kedua. Arsir ke atas juga ini. Dan kita arsir untuk garis ketiga. Sehingga apabila kita gambar ulang, Ini X dan ini Y. Kemudian ini 0. Ini garis pertama. Kemudian garis kedua. Dan ini garis ketiga. maka himpunan penyelesaiannya adalah di daerah sini. Kita beri nama. Ini adalah titik A. Kemudian ini titik B. Kemudian ini titik C. Dan ini titik D. Perlu diketahui bahwa daerah penyelesaian berada di sini karena daerah penyelesaian merupakan daerah yang terkena arsiran dari garis 1, garis 2, dan garis 3. Selanjutnya kita mencari masing-masing nilai titik ini, yaitu untuk nilai titik A. Titik A sendiri berada pada koordinat 0,5. Dan titik D sudah jelas terlihat pada koordinat 4,0. Lalu bagaimana untuk nilai titik B dan titik C? Itu digunakan cara eliminasi untuk mencarinya. Untuk titik B. Titik B merupakan perpotongan garis 1
Sehingga persamaannya untuk persamaan garis 1 adalah 4x plus 3y sama dengan 12. Dan untuk persamaan kedua yaitu 5x plus 2y sama dengan 10. Agar dapat diselesaikan menggunakan cara eliminasi, maka ini dikalikan 2 dan ini dikalikan 3. Sehingga persamaannya menjadi 8x plus 6y sama dengan 24. 15x plus 6y sama dengan 30. Lalu kita kurangkan, jadi min 7x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 bagi min 7 atau sekitar 0,85. Perlu diketahui bahwa daerah penyelesaian berada di sini karena daerah penyelesaian merupakan daerah yang terkena arsiran dari garis 1, garis 2, dan garis 3. Selanjutnya kita mencari masing-masing nilai titik ini, yaitu untuk nilai titik A. Titik A sendiri berada pada koordinat 0,5 dan titik D sudah jelas terlihat pada koordinat 4,0. Lalu bagaimana untuk nilai titik B dan titik C? Itu digunakan cara eliminasi untuk mencarinya. Untuk titik B, titik B merupakan perpotongan garis 1 dan garis 2, sehingga persamaannya untuk persamaan garis 1 adalah 4x plus 3y sama dengan 12. Dan untuk persamaan kedua yaitu 5x plus 2y sama dengan 10. Agar dapat diselesaikan menggunakan cara eliminasi, maka ini dikalikan 2 dan ini dikalikan 3. Sehingga persamaannya menjadi 8x plus 6y sama dengan 24. 15x plus 6y sama dengan 30. Lalu kita kurangkan, jadi min 7x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 bagi min 7 atau sekitar 0,85. Kemudian untuk mencari titik Y, kita substitusikan. Saya mengambil persamaan pertama, yaitu 4x plus 3y sama dengan 12. 4 karena x-nya sudah diketahui, dikalikan 0,85 plus 3y sama dengan 12. 4 dikali 0, plus 3y sama dengan 12, sehingga 3y sama dengan 12 min 3,4. 3y sama dengan 8,6 dan y sama dengan 8,6 dibagi 3, yaitu sekitar 2,86. Maka titik B ini nilai koordinatnya adalah 0,85, 2,86. Kemudian untuk mencari titik C, yang mana titik C ini adalah perpotongan
antara garis 1 dan garis 3. Sehingga untuk persamaan garis 1, yaitu 4x plus 3y sama dengan 12. Untuk persamaan garis 2, yaitu 3x plus 6y sama dengan 12. Kita kalikan 2 dan kita kalikan 1, sehingga menjadi 8x plus 6y sama dengan 24. Dan 3x plus 6y sama dengan 12. Langsung saja kita kurangi. 8 kurangi 3x 5x, dan 6y dikurangi 6y sama dengan 0. Kemudian 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Jadi x sama dengan 12 dibagi 5 atau 2,4. Untuk mencari nilai y, maka kita substitusikan. Dan saya kembali mengambil persamaan garis pertama, yaitu 4x plus 3y sama dengan 12. 4, karena x nya sudah ketemu 2,4, maka kita masukkan 3y sama dengan 12. 4 kali 2,4 yaitu 9,6 plus 3y sama dengan 12. Kemudian 3y sama dengan 12 dikurangi 9,6. Kita berlanjut ke sini, sehingga 3y sama dengan 2,4 dan y sama dengan 2,4 per 3 atau 0,8. Jadi koordinat titik C ini ada di 2,4, 0,8. Yang kelima adalah membuat tabel solusi alternatif. kita buat tabel. Solusi x, y. Ini adalah persamaan fungsi tujuan dengan 8x plus 10y, dan ini hasil. Jadi ditemukan solusi 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Untuk titik A, koordinatnya adalah 0,5, dan kita substitusikan ke fungsi tujuan, yaitu 8 kali 0 plus 10 dikalikan 5, sehingga hasilnya 50. Kemudian untuk titik B, koordinatnya adalah 0,85 dan 2,86, sehingga kita substitusikan 8 dikali 0,85 plus 10 kali 2,86. Hasilnya yaitu 35,4. Kemudian untuk titik C, yaitu koordinatnya 2,4 dan 0,8. Kita substitusikan, yaitu 8 dikalikan 2,4 plus 10 dikalikan 0,8, yang hasilnya 27,2. Sedangkan titik D, koordinatnya adalah 4,0, sehingga kita substitusikan 8 dikalikan 4 plus 10 dikalikan 0, yaitu menghasilkan 32. Karena tujuan kita adalah untuk meminimumkan pengeluaran, maka kita pilih hasil yang paling kecil. Hasil yang paling kecil adalah 27,2. Selanjutnya yaitu langkah ke-6 adalah mengambil keputusan dengan tujuan untuk minimumkan pengeluaran, sehingga nilai yang terkecil ini kita bisa ambil
Z awal yaitu 8X plus 10Y. Kemudian 8 dikali 2,4 ya sesuai dengan ini, plus 10 dikali 0,8 yaitu 27,2. Karena di awal tadi fungsi tujuan ini dalam ring puluhan ribu, maka kita akan mengembalikannya ke awal yaitu dengan mengalikan 10.000, sehingga Z sama dengan 272.000. Jadi berapakah total pelarut A dan B yang dibutuhkan? Untuk pelarut A kita membutuhkan 2,4 liter, dan pelarut B kita membutuhkan 0,8 liter.